Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitriani dengan NIM 210901600017 dari kelas A Akuntansi Terapan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengujian asumsi klasik. Di mana topik pembahasan terbagi 6, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama kita bahas uji normalitas, di mana menurut pandangan statistika, distribusi variabel pada populasi mengikuti distribusi normal. Dibahas pada bab 3. Distribusi normal adalah bentuk distribusi memusat di tengah, mean, mode, dan median berada di tengah. Pengujian distribusi normal bertujuan untuk melihat apakah sampel yang diambil mewakili distribusi populasi. Jika distribusi sampel adalah normal, maka dapat dikatakan sampel yang diambil mewakili populasi. Dan prinsip uji distribusi normal adalah membandingkan antara distribusi data yang didapatkan atau observed dan distribusi data normal expected. Distribusi data normal seperti gambar 51, nanti di slide selanjutnya kita bahas. Jika hasil menunjukkan tidak ada perbedaan antara kedua distribusi tersebut, yaitu P lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan distribusi data penelitian normal. Di sini menunjukkan gambar sebagai contoh distribusi data normal. Tujuan normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal, karena data yang baik adalah data yang menyerupai distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji nilai Kolmogorov-Smirnov. Dapat menggunakan program analisis statistik IBM SPSS Statistik 20. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Ucap Sudarmanto 2005. Kita ke contoh soal, di mana ini tabelnya data penelitian kemampuan berpikir kreatif dan prestasi belajar siswa. Tabel di sini dilakukan dengan uji nilai Kolmogorov-Smirnov dapat menggunakan program analisis statistik IBM SPSS Statistik 20. Berikut ini merupakan output hasil uji nilai Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan bantuan komputer program analisis statistik IBM SPSS Statistik 20. Slide selanjutnya. Di sini contoh tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana in part test hasil uji normalitas berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai probabilitas variabel kemampuan berpikir kreatif X sebesar 0,924 dan variabel prestasi belajar siswa di kolom Y sebesar 0,515. Nilai probabilitas atau variabel tersebut besar dari
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji probability plot residual dapat menggunakan program analisis statistik IBM SPSS Statistik 20. Jika PPR berada di sekitar garis horizontal, maka error dari model regresi sederhana tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Berikut ini merupakan output hasil uji probability plot residual dengan menggunakan bantuan komputer program analisis statistik IBM SPSS Statistik 20. Baik, saya lanjut. Di mana pertanyaan yang bisa kita lihat, bagaimana jika data penelitian tidak memenuhi distribusi normal? Hal yang dilakukan jika data berdistribusi normal yakni 1. Menambah jumlah sampel besar lebih mendukung distribusi normal dibanding dengan sampel yang kecil. 2. Menyisihkan outliers, di mana outliers adalah skor yang nilainya ekstrim karena sangat jauh berbeda dengan skor pada umumnya. Keberadaan outliers dapat merusak distribusi. Yang ketiga, memisah data berdasar kategori. Terkadang distribusi normal mengacu pada kategori tertentu sehingga untuk mengujinya peneliti perlu membagi skor berdasarkan kategori yang ada, misalnya gender atau status. Yang keempat, normalisasi data atau transforma data. Terkadang dalam ekspresi yang lain, data dapat menunjukkan distribusi normal. Ekspresi ini didapatkan dengan mentransformasikan data, misal kuadrat atau log 10. Baik, kita ke uji homogenitas. Topik pembahasan kedua. Di sini, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis variansinya relatif kecil. Uji homogenitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis perbedaan, bertujuan untuk melihat kategori di dalam variabel memiliki varian yang setara, equal atau homogen. Caranya adalah membandingkan data empirik dengan data ideal berdasarkan soal di atas. Dengan penelitian seperti pada tahun 51, maka homogenitas dapat diasumsikan apabila indeks skor variabel kriterium Y untuk setiap skor tertentu variabel prediktor X selalu sama atau hampir sama, artinya varian kesalahan pada suatu nilai X adalah konstan. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji nilai homogeneity of variance test menggunakan program analisis statistik IBM SPSS Statistik 20. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan tidak homogen. Di sini contoh dari tabel di mana variabel kemampuan berpikir kreatif kolom X dan prestasi belajar siswa kolom Y yang masuk ke dalam persamaan regresi adalah homogen karena gambar standardized scatter plot residual dalam analisis regresi tidak membentuk titik yang sistematis. Selain dengan menggunakan standardized scatter plot residual, uji homogenitas juga dapat dilakukan dengan uji Bartlett dan uji nilai C-square
atau X pangkat 2 dengan memperhatikan persamaan garis lurus dari kelompok setiap variabel penelitian dengan menggunakan interval kepercayaan 0,05 apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data dinyatakan homogen. Sebaliknya, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka data dinyatakan tidak homogen dengan menggunakan interval kepercayaan 0,05 apabila X pangkat 2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, maka data dinyatakan homogen. Sebaliknya, apabila X pangkat 2 hitung lebih besar dari X2 tabel, maka dinyatakan tidak homogen. Baik, kita pindah ke topik pembahasan ketiga, yaitu uji linearitas. Saya jelaskan sedikit di mana uji linearitas. Sebagian besar rumus statistika menghendaki adanya hubungan antar variabel mengikuti garis linear. Hubungan linear adalah hubungan yang menunjukkan peningkatan skor satu variabel diikuti dengan peningkatan variabel lainnya, atau sebaliknya. Hubungan linear dapat bersifat positif atau negatif. Uji linearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis hubungan, bertujuan melihat apakah hubungan dua variabel membentuk garis lurus linear. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui linear tidaknya hubungan antar masing-masing variabel penelitian. Untuk menguji linearitas tersebut dapat menggunakan scatter, diagram, dan garis best fit yang diperoleh dengan bantuan program analisis statistik IBM SPSS Statistik 20. Di sini di mana contoh tabel-tabel curve fit, yaitu ada model deskripsi, case processing summary, model smear and parameter estimates, dan variable processing smear. Hasil analisis uji linearitas dengan bantuan program IBM SPSS Statistik 20 menunjukkan hubungan variabel prediktor kemampuan berpikir kreatif garis X dengan variabel kriterium prestasi belajar siswa garis Y. Sebaran nilai-nilainya dapat ditarik garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel kemampuan berpikir kreatif garis X dengan prestasi belajar siswa Y bersifat linear. Ada juga pertanyaan, yaitu bagaimana jika data penelitian tidak memenuhi linearitas? Hal yang dilakukan jika data tidak memenuhi uji linearitas yakni menyisihkan outliers, memisahkan data berdasar kategori, normalisasi data atau transformasi data. Ada juga pertanyaan sebagai berikut, adakah hubungan antar variabel yang tidak bersifat linear? Secara empirik ada 4 macam hubungan, di mana gambar 52 di slide selanjutnya, yakni hubungan logarima, hubungan kuadratik, dan hubungan eksponensial. Inilah gambar 5.2 macam-macam hubungan variabel penelitian. Ada hubungan linear, yaitu hubungan yang garis lurus, dan hubungan kuadratik, hubungan yang hubungan logarima, dan hubungan eksponensial. Gambarnya bisa menjelaskan bahwa garis yang ini adalah contoh hubungan variabel penelitian. Itu kita menuju ke uji autokorelasi, di mana autokorelasi
artinya adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu, seperti dalam data deretan waktu atau ruang, seperti dalam data cross-seksional. Konsekuensi dari adanya autokorelasi, khususnya dalam model regresi model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel kriterium variabel dependen pada nilai variabel prediktor atau variabel independen tertentu. Baik, kita di sini ada kriteria pengujian autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson. Kriteria pengujian Durbin-Watson menurut Karim dan Hadi 2007 ditampilkan pada tabel di mana Durbin-Watson menyatakan jika lebih kecil dari 1,10, kesimpulannya adalah ada autokorelasi 1,10 sampai dengan 1,54, kesimpulannya adalah tanpa simpulan. 1,55 sampai dengan 2,45 tidak ada autokorelasi, dan 2,46 sampai dengan 2,90 tanpa simpulan. Dan jika lebih besar dari 2,91 ada autokorelasi. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series. Hal ini karena observasi pada data time series mengikuti urutan alamiah antar waktu, sehingga observasi secara berturut-turut mengandung interkorelasi, khususnya jika rentan waktu di antara observasi yang berurutan adalah rentang waktu yang pendek, seperti hari, minggu, atau bulan. Di sini dilihat dari istilah autokorelasi adalah korelasi di antara anggota seri dari observasi yang diurutkan berdasarkan waktu. Keberadaan autokorelasi memiliki konsekuensi yaitu estimasi linear dan tidak bias, serta konsisten dan secara asymptotis terdistribusi secara normal, namun estimator tersebut tidak lagi efisien, memiliki varian terkecil. Jika varian tidak minimum, maka menyebabkan perhitungan standar error, tidak lagi dipercaya kebenarannya. Selanjutnya, interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak lagi bisa dipercaya atau evaluasi hasil regresi. Di sini ada juga tabel model summary. Dapat diketahui bahwa koefisien Durbin-Watson sebesar 1,754 jika dibandingkan dengan kriteria pengujian autokorelasi, maka koefisien 1,754 termasuk dalam simpulan tidak autokorelasi. Baik, kita lanjut di uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis kausalitas atau regresi. Multikolinearitas juga digunakan dalam analisis klaster. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien korelasi ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Di sini ada tabel koefisien. Dapat diketahui bahwa koefisien VAF sebesar 1,1
atau 1000 jika dibandingkan dengan kriteria pengujian multikolinearitas koefisien 1000 lebih 0,000 lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak ada kasus multikolinearitas. Kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Salkin 2007-431 mengemukakan heteroskedastisitas, artinya variabel dalam model tidak sama. Konsekuensi heteroskedastisitas dalam model regresi menurut Karin dan Hadi 2007 adalah penaksir atau estimator yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil, dalam sampel besar maupun sampel besar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat adanya kasus heteroskedastisitas adalah dengan memperhatikan plat dari sebaran residual atau petik 2 series dan variabel yang diprediksi bintang spread SPRED. Jika sebaran titik-titik dalam plot tidak menunjukkan adanya suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari asumsi heteroskedastisitas. Di sini ada regresi standar residual berdasarkan gambar scatter plot. Dapat diketahui bahwa gambar residual titik 2 series dan variabel yang dipresentasikan yakni sebaran titik-titik dalam plot tidak menunjukkan adanya suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari asumsi heteroskedastisitas. Terima kasih. Baik, saya menutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.